biasa. Ya, selama ini kita selalu lihat jemaat itu sebuah keluarga, betul ya? Gereja adalah suatu keluarga bersama Tuhan. Tapi saya mau tanya, fondasi apa yang paling kuat di dalam keluarga? Cinta atau pemberian? Di dalam keluarga, supaya bisa terbentuk suatu keluarga, apa fondasinya? Cinta atau pemberian? Ada yang bilang uang, ada yang bilang cinta. Coba kita ada sebuah keluarga yang dibangun dengan uang, apa jadinya? Mario. Sebuah keluarga, sebuah hubungan suami istri, kalau dibangun dengan fondasi uang, apa jadinya? Coba. Istri dibangun dengan uang, tiap hari dikasih duit. Kalau nggak dikasih duit, kira-kira gimana? Ya, anak-anak sama orang tua hubungannya uang, gimana yang terjadi? Coba kita berandai-andai. Pertamanya senang, setiap pemberian itu menyenangkan. Tetapi ingat, begitu pemberian itu stop, apa yang terjadi? Akan terjadi menggerutu, dan sudah dibuktikan oleh bangsa Israel. 10 mujizat begitu berhenti menggerutu. Coba saja bapak-bapak, kalau ada sama istri yang membangun rumah tangganya dengan transaksional, saya mau tahu jadinya seperti apa. Ketika mencintai seorang istri, merayu seorang istri, istrinya cantik misalnya, dia beli kecantikannya dengan uang. Coba saya ingin tahu rumah tangganya seperti apa. Saya ingin tahu hari ini. Jadi rumah tangga yang baik. Ketika dia melahirkan anak, anaknya dipelihara dengan pemberian-pemberian. Jadi apa itu? Jadi keluarga yang bahagia kira-kira. Coba, ini sama loh hari ini. Gereja hari ini, saudara dibangun dengan suatu pemberian. Apa yang ditawarkan gereja hari ini? Fondasinya rapuh. Kenapa rapuh? Karena yang ditawarkan hanya pemberian. Saudara menempatkan Allah hari ini hanya sebagai Allah yang bisa memberi. Tetapi ketika saudara merasa saudara membutuhkan dan Allah tidak memberi, apa yang terjadi? Ketika pemberian itu stop, apa yang terjadi? Bangunan sebuah keluarga nggak bisa tanpa cinta. Coba, ada yang bisa keluarga dibangun tanpa cinta? Tidak ada satupun keluarga yang harmonis, yang berisi kebahagiaan tanpa cinta di dalam. Dan cinta itu bisa sepihak. Misalnya Mama cinta sama istrinya, tapi istrinya nggak cinta, bisa? Tidak akan ada kebahagiaan, namanya semu. Sekarang kita bawa, ya, hubungan dengan Tuhan. Awalnya seperti seorang bapak dan anak. Ya, setuju ya? Kita bukan siapa-siapa, diangkat sebagai seorang anak. Dalam sebuah keluarga, hubungan apa yang paling spesial? Bapak anak atau ibu dan ayah? Atau coba, ruangan apa yang paling spesial dalam sebuah keluarga? Tentunya kan hubungan mempelai dengan kekasih yang bisa menghasilkan seorang anak. Ruang Maha Kudus itu hanya dimiliki oleh sepasang mempelai. Saudara mau jadi anak-anak terus atau mau jadi mempelainya Kristus hari ini? Kita sudah jadi anak, sudah berpuluh-puluh tahun. Saudara berapa lama ikut Kristus? Saya yakin ada yang sudah sejak lahir, bahkan sampai menjelang ajal, masih tetap anak kecil. Kapan jadi mempelai? Kapan kita mau masuk ruang Maha Kudus? Ruang Maha Kudus isinya hanya kita dengan Yesus Kristus. Kapan kita bisa melakukan keintiman dengan Tuhan? Kalau saudara masih anak-anak,
Anak-anak itu bahagia dengan pemberian. Ya, tapi ingat, kita harus meningkat dengan namanya cinta. Kita baca Kidung Agung 1 ayat 2. Terlalu indah dan terlalu dahsyat Kidung Agungnya. Kidung Agung 1, 2 dan 3. Kidung Agung 1 ayat 2 dan 3. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Dulu kita itu terpesona dan kita menawarkan diri kepada Tuhan. Kita ini sebagai gadis-gadis yang harus bersolek untuk supaya Tuhan melirik. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada aku. Kita berharap Tuhan menoleh. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Tuhan yang begitu hebat. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta pada. Kita berharap. Semua orang berharap dipinang oleh Yesus Kristus. Dan memang saudara dipinang oleh Yesus Kristus dan menjadi kebanggaan tersendiri. Hari ini kita menjadi kebanggaan. Kita ada di sini. Kita menjadi kekasih Kristus. Saudara, dengan segala daya dan segala kecantikan saudara, balaslah kita kasih Kristus. Ingat, lebih indah lagi, masuk lebih dalam lagi. Kidung Agung 2 ayat 1 sampai ayat 6. Lebih dahsyat. Saudara sudah dipilih hari ini, ya, menjadi kekasih. Kidung Agung 2 ayat 1 sampai 6. Ini bahasa pujian, ya. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung bunga mawar dari Sharon. Itu bahasa Inggrisnya luar biasa, dan bahasa puitis. I am the rose of Sharon. Ya, bahasa Inggris itu bahasa pujian. Ketika saudara dipilih, saudara saya memuji diri saudara sendiri. I am the rose of Sharon. Aku mawar dari Sharon. Terus, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Aku seperti bunga teratai di antara lembah-lembah. Itu saudara memuji diri saudara. Betapa beruntungnya hari ini saudara. Ketika saudara dipilih oleh nama di atas nama. Betapa beruntungnya. Saya sampai nggak bisa ngomong saudara. Ketika saudara itu siapa? Menjadi kekasih. Nama itu orang Israel nggak berani nyebut. Coba lihat, orang Ibrani nyebut nama. Berani nggak nyebut nama Allah? Berani nggak menurut? Kita baca Alkitab dulu. Nama itu tidak disebut. Sampai mereka menyebut Hasib, nama itu Adonai Elohim, karena tidak tersebutkan. Sekarang dia milih saudara, dan saudara dengan bangga. Ayam, ya kan bahasanya kan, aku ini bunga mawar dari Sharon, seperti bunga teratai dari lembah-lembah. Ya, di antara duri-duri, saudara dipilih loh di antara daerah tempat duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis lain. Saudara dipilih sama Tuhan. Seperti pohon apa di antara pohon-pohon hutan, demikianlah kekasihku di antara ternak-ternak. Di bawah namanya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Ya, panji di atasku adalah cinta. Hebat. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmaraku. Sebab sakit asmaraku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kanannya memeluk aku. Bagaimana posisi? Bayangkan. Tangan kiri di kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Posisi paling romantis ketika Tuhan yang Maha Agung, yang tidak bisa disebutkan, berhadapan muka dengan muka dengan saudara. Beruntung. Ini keindahan hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saudara ambil nggak kira-kira? Kesempatan yang demikian hebat ini saudara ambil nggak? Tangan kirinya di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Saudara ambil nggak kesempatan ini? Ambil kan? Sungguh ya. Saudara ambil yang kesempatan. Ini suasana paling romantis dalam sebuah hubungan keluarga, dalam hubungan sebuah jemaat.
Tidak ada Tuhan yang seperti ini. Tidak ada. Cari semua. Keliling seluruh dunia. Pelosok ke pelosok, kota demi kota. Mana ada Tuhan yang seperti ini? Tidak pernah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kesempatan seperti ini? Kira-kira saudara, dengan kesempatan seperti ini, saudara mau nggak? Mau nggak? Saudara dengan keadaan seperti ini, bukan siapa-siapa, saudara menawarkan diri untuk dipilih dan akhirnya menjadi terpilih. Mau nggak? Mau kan? Tapi betapa bodohnya. Bayangin ya, sudah suasana seperti ini. Hitung aku 47. Bayangin sampai 15. Kita baca perlahan-lahan ya. Hitung aku 4 ayat 7. Saya bacakan dia dulu ya. Tuhan sudah mulai memuji. Tadi engkau yang bangga. Engkau yang bangga sudah. I am the rose of Sharon. Aku mawar dari Sharon, ya. Makanya ada gereja mawar Sharon, ya. Ketika dia bangga dengan dirinya, waktu dia dipilih oleh Tuhan, makanya disebut mawar Sharon. Mawar yang paling indah yang ada di muka bumi disebut mawar dari Sharon. Itu sejarahnya, ya. Ketika Tuhan juga mulai memuji, ini keadaan saudara hari ini. Engkau cantik sekali manismu, tak ada cacat celah pada. Bangga nggak? Bangga ya? Pelan-pelan. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantin. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dan perhiasan di leher. Tuhan cinta nggak dengan saudara? Sangat-sangat cinta dengan pujian seperti ini. Ya. Betapa nikmat kasihmu, dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rokok. Tuhan mulai memuji, dan Tuhan terpikat dengan saudara. Ya, hebat betul hari. Sampai Tuhan bilang begini, bibirmu meneteskan madu murni pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Wow, ujian ini kalau saudara dengar, kira-kira gimana coba? Saudara bayangkan Tuhan Yesus sendiri memuji saudara, kira-kira gimana? Coba bayangin, ujian ini ada di telinga saudara, gimana coba? Seneng nggak? Seneng dong? Seneng kan? Pelan-pelan dulu ya. Apa yang terjadi nanti? Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termatrai. Milikku harusnya engkau ini. Ya, kebun tertutup, tidak boleh ada orang masuk. Tidak satu pun orang boleh menjamah. Engkau termatrai hanya untuk aku. Hebat nggak Tuhan? Sangat cinta pada saudara. Ya. Tunas-tunasmu merupakan kebun-kebun pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Saudara itu diminati sangat-sangat dengan Tuhan. Sangat. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam buah kemenyan mur dan garu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Hebat ketika saudara menawarkan diri dan saudara dipilih dan saudara memuji diri saudara, betapa saudara bahagianya dan Tuhan berbalas. Enak gak Tuhan ini? Enak gak? Ingat ya, pertahankan. Jangan sampai kelanjutannya seperti yang ini. Pertahankan. Saudara gak sadar loh, ternyata kita ini harusnya berhenti di sini dan berbalas. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau saudara dengan kesadaran penuh hari ini, dengan situasi yang seperti ini, senang gak sih? Senang. Nih saya bacakan selanjutnya. Ketika Tuhan sudah memilih kita, ketika kita sudah berada di kamar, ya, Hitungan 5 ayat 2.
8 saya baca. Ini Tuhan. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, tidak. Manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh dengan embun dan rambutku penuh dengan tetesan embun malam. Tuhan menanti-nantikan di kamar pengantin. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakan lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkan pula? Tuhan siap sedia nggak menantikan saudara? Siap. Ya, jangan ngeres pikirannya. Jangan ngeres pikirannya. Ini pikiran rohani. Ketika Tuhan sudah siap menantikan saudara, kemana saudara hari itu? Kemana posisi saudara hari itu? Coba, saudara tadi yang mengaku cinta sama Tuhan, kemana hari itu? Nih, saya tuliskan. Baju telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakan lagi? Kaki telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkan pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku berteteskan mur, berteteskan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing itu. Kekasihku kubukakan pintu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kekasihku sudah pergi. Kurang ajar? Kurang ajar? Kira-kira siapa orang itu? Saudara tadi yang meminta-minta untuk dipilih, dan saudara dengan bangganya ketika saudara dipilih, dan Tuhan membalas cinta saudara. Dan ketika dia menunggu di kamar pengantin, kemana saudara hari ini? Ketika saudara, Tuhan sudah siap, kemana saudara pergi? Boleh saya teruskan ya? Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Sampai Tuhan bilang apa? Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disautinya. Gila nggak perempuan seperti ini? Kira-kira ini siapa? Ada nggak orang seperti ini di sini yang sudah menawarkan diri, dipilih dengan bangganya, bahkan dibalas cintanya ketika ditunggu di kamar melarikan diri? Bodoh kira-kira. Kenapa dia melarikan diri? Coba gambaran ini, kira-kira goblok nggak kira-kira? Ini loh, Allah sendiri, pencipta langit dan bumi, yang namanya kekekalan miliknya dia. Kenapa dia lari, perempuan ini? Ya, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku pergi, lenyap, seperti pingsan ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disautnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, katanya. Dipukulinya aku, dilukainya selendangku, dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Bahkan ketika Tuhan mencari, saudara panggil bodyguard dan tidak peduli. Saudara terpikat dengan kota dan terpikat dengan dunia yang hanya sementara saja. Akhirnya Tuhan bilang apa? Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakan bahwa aku sakit asmara. Coba ya, bukankah kita hari ini Tuhan tawarkan kekekalan dan kebahagiaan, tapi saudara terpikat dengan dunia yang hanya sekejap? Coba, bodoh nggak kira-kira? Menurut saudara, bodoh nggak orang yang lari? Sudah ada disiapkan kamar pengantin dan dia lari dari dunia. Coba, jangan-jangan ini kita hari ini. Jangan-jangan ini kita hari ini. Bapak Gembala saudara sudah mempersiapkan masuk dalam kerajaan surga, saudara lari. Coba, gereja tempat mempersiapkan kekekalan. Gereja bukan tempat untuk malah membuat kedaginganmu malah menjadi-jadi. Itu tugas gereja. Di gereja kita mengenal Allah dan mengenal Tuhan. Di gereja kita tidak kenal daging
ini makin menjadi nyata. Ingat, untuk ketemu Tuhan mematikan keduniawian. Untuk ketemu Tuhan menghidupkan roh. Untuk ketemu Tuhan memikirkan surga, memikirkan yang di atas. Berapa banyak saudara hari terjebak ketika sudah hampir tiba saatnya. Kenapa disebut sudah masuk kamar pengantin saudara terlena? Inilah keadaan sekarang. Kalau dulu saudara nggak mengenal Kristus, tidak diurus, mau tersesat kayak nggak peduli. Justru hari ini yang dinamakan tersesat adalah ketika saudara sudah di gereja, justru gereja inilah yang menjauhkan dari kamar pengantin. Kenapa? Karena gereja menawarkan pemberian-pemberian yang bersifat dunia. Gereja ini bertugas mematikan dunia, bukan malah menghidupkan kedagingan, tapi mematikan ke dunia. Itu visi Kristus, gambar Kristus. Saudara, kita itu gambar Kristus. Yesus Kristus itu roh yang mematikan kedagingan, menyalibkan diri, mematikan kedagingan. Bukan tidak boleh menikmati dunia, kita itu boleh menikmati dunia, yang tidak boleh memiliki dunia. Menikmati, silakan. Nikmati, sekejap ini nikmatan. Nikmati, silakan. Tapi tidak bisa memiliki. Kapan kita memiliki? Nanti di surga nanti. Saudara kalau bisa nggak bayangkan surga, aduh, bayangkan ya. Kita di surga ngapain kira-kira? Nganggur-ngangguran? Enggak. Saudara bisa menyelami diri saudara? Bisa nggak? Coba. Bapak gembala saudara bisa menyelami istrinya? Dia bisa melihat istrinya itu cuma gambarnya di luar, tapi dalam hatinya tidak akan pernah. Coba orang yang menikah 100 tahun pernah menyelami dalam hatinya istrinya? Tidak akan pernah tahu dalam hatinya istrinya. Ya, itu manusia aja tak terselami. Apalagi Tuhan, pencipta alam semesta. Ada waktu yang cukup untuk menyelami Tuhan? Kalau ada orang yang bilang tahu siapa itu Tuhan, itu bohong. Sampai detik ini juga saya belum mengenal Tuhan kita seutuhnya. Tidak ada waktu yang cukup, sekalipun dalam kekekalan pun di surga nanti, waktu tidak akan pernah cukup untuk mengenal siapa itu Yesus Kristus. Makanya kita akan asik bersama Tuhan ketika di surga. Ya, kenapa kita asik? Karena waktu tidak akan cukup, sekalipun itu kekal, di atas kekekalan pun tidak akan cukup untuk mengenal siapa itu Tuhan kita ketika kita bisa berhadapan muka dengan muka. Makanya itu saudara, pertaruhkan itu untuk meraih kekekalan di atas kekekalan. Jangan yang cuma duniawi ini. Jangan itu keren. Saudara ini sudah hampir, tapi kan belum dong. Kita ini kan hampir dong, tapi belum dong. Saudara yakin selamat? Kan masih belum tapi kan? Makanya selagi hidup, kejar itu keselamatan untuk menghasilkan kehidupan. Dari kehidupan menghasilkan kekekalan. Ingat loh, jangan terlalu confident bahwa sudah pasti selamat. Kejar. Ingat, seperti tadi, sudah menawarkan diri dan dipilih dan kita bangga sampai dia mengaku kan, aku adalah mawar dari Syarah. Bangga nggak? Bahkan Tuhan sudah membalas cintanya ketika ditunggu di kamar. Mana dia? Lari. Ya, konyol kan? Sangat-sangat konyol. Sayang, hanya sedikit waktu lagi, sekejap lagi. Kalau saudara meleset, saya nggak bisa bayangkan. Kidung 8 ayat. Harusnya kita ini, harusnya. Apa yang bisa membuat kita itu tidak goyang ke kanan dan ke kiri? Ya, kira-kira apa sih yang membuat kita ini bisa kuat bersama Tuhan, tidak kegoyang ke kanan ke kiri, tidak tertarik kemana-mana? Kidung Agung 8 ayat. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saya jelasin ayat ini ya. Taruhlah aku, sekalipun ini huruf kecil, tapi ini merujuk kepada Yesus Kristus. Taruh aku seperti materai pada hatimu. Taruh Tuhan seperti materai pada hatimu.
Yang namanya materai itu kekal, bisa dirubah. Taruh Tuhan seperti materai pada hati, seperti materai pada lengan, sehingga tetap selamanya. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia, ya, seperti dunia, kegairahan gigi seperti dunia mati. Mati itu kan pasti ya. Kalau cinta itu dasarnya itu sudah pasti. Cinta itu akan mengalahkan segala. Kalau saudara mencari Tuhan dengan cinta, saudara nggak akan pernah kecewa. Tapi kalau fondasinya cari Tuhan dengan segala sesuatu bukan cinta, lain urusan. Nyalanya adalah seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan bisa padam? Nggak bisa padam. Makanya kalau sudah cari Tuhan, kalau fondasinya selain cinta, pasti kecewa. Pasti kecewa. Kalau saudara cari Tuhan Yesus, lihat pendeta, lihat ini, lihat pemberian, pasti kecewa. Coba, saudara cari Tuhan karena lihat pendeta, pasti kecewa. Saudara cari Yesus Kristus, lihat mujizat, pasti kecewa. Saudara cari Tuhan, lihat kekayaan, pasti kecewa. Pasti kecewa. Tapi kalau dasarnya cinta, makin gak enak pun makin senang. Makanya Paulus pernah bilang, dalam kelemahan pula kuasanya sempurna. Orang kalau cinta itu kayak orang buta kan? Iya kan? Kalau semuanya cinta, buta. Karena apa? Saudara sudah gak melihat yang lain-lain. Tujuannya pokoknya bagaimana? Cinta sama Tuhan, mencintai Tuhan, jadikan umatnya. Jangan yang lain, ya. Jangan jadikan Tuhan itu memberi. Ingat, Tuhan suka memberi itu siapa? Coba, kalau Tuhan yang suka memberi itu siapa? Coba, kalau Tuhan suka memberi, seperti siapa dia? Minta dikasih, minta dikasih. Hah? Dana kecil. Tapi orang Israel kan juga pernah menyembah demikian. Tuhan yang menurut bayangannya dia, Tuhannya nggak jahat, tapi setiap minta seolah-olah diberi. Tuhan seperti apa itu? Namanya itu Baal. Baal itu bukan setan, ya. Coba tanya sama orang-orang Israel yang demikian hebatnya. Tanya sama Isabel, engkau menyembah setan? Tidak. Aku menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang bagaimana? Yang bisa menuruti keinginanku. Tahu nggak artinya Baal itu? Baal itu artinya suami, ya. Baal itu bahasa artinya aslinya itu suami. Tapi suami yang selalu menuruti istri. Jangan salah. Kalau Tuhan yang selalu menuruti keinginan umatnya, itu namanya Baal. Jangan jadikan Yesus Kristus sebagai Baal, tapi jadikan dia sebagai Tuhan dan kekasih yang betul-betul hubungan suami istri. Ya, jangan rubah. Dalam Kristen, fondasinya ukuran bukan berkat. Kekristenan ukurannya bukan berkat. Ukurannya Kristen apa kalau gitu? Ingat loh, Kristen ukurannya bukan berkat. Ukurannya apa? Coba apa ukurannya Kristen? Apa ukurannya Kristen itu? Gambar Kristus di dalam dirimu. Itu ukurannya Kristen. Kristen itu, gambar Kristus itu sudah buram, ya. Kenapa Allah mengirim anaknya? Karena gambarnya sudah buram. Makanya dia kirim Yesus Kristus. Untuk apa? Ditampilkan dalam hidupnya. Itulah Kristen sejati. Itu ukuran Kristen. Susah, senang, kaya, miskin, tidak peduli, hanya sekejap. Tapi ukuran Kristen terlihat dari dirimu. Kalau engkau miskin tapi engkau tetap kuat dalam Kristen, itu kelihatan Yesusnya, itulah Kristen. Kalau engkau kaya kelihatan Yesusnya, itulah Kristen. Dimanapun keadaan gak berubah, itulah Kristen. Tapi kalau Kristen karena berkat, itu bukan Kristen, itu setan. Tapi kalau menderita gak kelihatan Yesusnya, itu pun juga setan. Ya, itu dunia. Ingat dong, kita ini kekasih. Menawarkan diri dipilih
sudah dipilih, dan Tuhan membalas. Tinggal selangkah, tinggal maju toh. Eman. Ya, tinggal selangkah. Makanya tadi saya nggak pernah khotbah dengan berkat, karena nggak ada gunanya. Ya, ada nggak berkat berguna? Tidak ada gunanya. Mazmur 39 ayat 5. Sebetulnya kalau cukup waktunya saya kasih 2 tema. Ya, mudah-mudahan cukup. Sampai jam berapa ya? 10 kurang 15 ya. Mudah-mudahan cukup. Mazmur 39 ayat 5 atau tidak? Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauapnya nanti. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Kira-kira saudara, kalau Tuhan mengatakan ini, bahwa umur itu hanya sekejap, ya, bahwa semua ini hanya sia-sia, saya ulangi ya. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajal. Ya. Ayat 4-nya ya, ayat 4 ayat 5 ya. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajal. Ya, ayat 5 ya. Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Versi King James-nya lebih dalam kalimatnya. Saya translatekan ya. Tuhan, beritahu aku akhir hidupku dan ukuran hari-hariku, agar aku tahu betapa rapuhnya aku. Ya. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Versi King James-nya saudara. Lihat, engkau telah menjadikan hari-hariku hanya selebar tangan. Usiaku tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Sesungguhnya setiap orang dalam kondisi terbaik pun sama sekali sia-sia. Itu versi King James, saya translatekan ya. Sampai Tuhan ngomong ini, sungguh kau telah menjadikan hari-hariku hanya selebar tangan. Tangan ini seberapa sih saudara? Coba seberapa tangan ini? Coba. Gak lebar kan tangan ini? Tangan rusak menetok cuma, ya. Usiaku gak ada apa-apanya di hadapanmu. Sampai dia bilang ini, sesungguhnya setiap orang dalam kondisi terbaik pun sama sekali sia-sia. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meronyakan. Saudara paham ayat ini? Kira-kira saudara, kalau Tuhan itu adalah yang kekal, yang hebat, yang maha segalanya, kira-kira kalau ngomong di mimbar, yang dia omongkan yang kekal atau yang sia-sia? Berjawab sendiri ya. Mimbar ini tempatnya Tuhan ngomong atau manusia yang ngomong? Setuju ya? Kalau Tuhan yang ngomong, yang dia bicarakan bukan yang sia-sia. Yang dia bicarakan pasti urusan kekekalan. Itu ciri dari Tuhan. Karena dia ngomong, ngapain bicara yang sia-sia? Sia-sia ini cuma selebar tangan. Saudara tidak akan dapat buah dari semak duri. Apa artinya? Orang tidak akan memetik anggur dari semak duri. Makanya saudara perhatikan, di mimbar jangan sampai berisi semak duri. Apa itu semak duri? Semak duri itu kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran. Nggak dapat apa-apa dari sana. Cuma dapat apa isinya di sana. Nggak ada buah di sana. Ya.
Tuhan akan membicarakan sesuatu yang kekal. Ya, makanya kita ini nikmati hidup agung. Hidup agung terlalu dahsyat. Kalau saudara bisa naik level dari seorang anak, ya, sampai bisa menjadi mempelainya Kristus. Yang bisa siapa? Yang bisa membuat saudara sampai naik level siapa kira-kira? Bapak Gembala, saya, atau diri saudara sendiri? Gak ada yang bisa membawa, hanya diri saudara sendiri. Ingat loh ya, tidak ada yang bisa membawa, itu hubungan saudara sendiri. Saya ini bisa ngomong, Bapak Gembala bisa ngomong, bahkan Yesus pun ngomong, gak bisa kalau saudara gak melangkah. Mau tahu buktinya? Buktinya ya, ketika Yesus menanyai murid-muridnya, menurutmu siapa aku? Dari 12 murid, apa pandangan murid-muridnya? Ya kan macam-macam pandangannya. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksakan, ya, orang untuk siapa dia. Levelnya orang itu beda-beda. Makanya tadi tiap hari kita isi dengan firman. Tubuh kita itu, seluruh anggota tubuh kita milik Kristus, persembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Bukan hati tok. Hati tok gampang, gak ada yang lihat. Ya, orang bilang persembahkan hatimu untuk Tuhan, gak bisa. Hati tidak ada yang melihat. Seluruh anggota tubuh, Roma 6 ayat 13. Mata, tangan, kaki, muka, mulut, telinga, rambut, semuanya untuk Kristus. Ya kan? Untuk menyuarakan kebenaran. Justru yang paling susah itu hati, mata, dan pikiran. Kalau zaman Taurat dulu, persembahan boleh cacat? Nggak boleh cacat, dikembalikan. Apalagi persembahan kepada Kristus yang hidup. Boleh cacat? Namanya persembahan cacat itu gini, Bro. Tangan kelihatannya untuk Kristus. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, kaki untuk Kristus, tangan untuk Kristus, tubuh untuk Kristus, telinga untuk Kristus, mulut untuk Kristus, mata untuk Kristus, pikiran untuk Kristus, semua untuk Kristus. Tapi banyak kan hari ini matanya untuk duniawi, pikirannya untuk duniawi, persembahan yang cacat. Bukan ibadah yang kudus. Ibrani 12 ayat 1, Roma 12 ayat 1 ya. Roma 12 ayat 1. Ini nyambungnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Udah jangan mikir aneh-aneh. Seluruh hidupmu, seluruhnya untuk Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Kita nggak level lagi hari ini. Mata, hati, dan pikiran tidak ada yang tahu. Makanya saya tutup dengan ayat terakhir ya. Ibrani 4. Ibrani 4. Ya. Ibrani 4 ayat 12. Bertanggung jawab. Pedang bermata dua ya. Ibrani 4 12 13. Ibrani 4 ayat 12. Soalnya ayat terakhir kan tadi baca. Sebab firman Allah hidup. Saudara yakini nggak firman ini hidup? Ya? Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua mana, yang menusuk amat dalam sampai dapat memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan, pikiran, hati kita. Ya, itulah firman. Tidak ada yang tersembunyi ya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dijalasnya.
Tidak ada satu makhluk pun, bahkan bakteri, virus, macam-macam, tidak ada yang tersembunyi ya di hadapan tahtanya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Ingat, saudara mau lari hari ini, mau kemanapun hari ini, suatu hari saudara pasti akan dikejar. Nggak bisa lari. Masih di dunia ini saudara bisa lari. Kalau lari sejauh manapun nggak apa-apa. Tuhan tinggal tunggu. Firman itu hidup dan kuat. Suatu hari masamu pasti berakhir dan kau harus mempertanggungjawabkan hidup. Ya, apa yang kau lakukan dengan bebas hari ini? Justru waktu kau hidup, kau bisa mematikan dirimu untuk meraih hidup. Tapi kau mau bebas apapun, mau ucul kayak mau apapun, silahkan bertanya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, firman itu hidup, bisa memisahkan sendiri dan bisa menyelidiki. Suatu hari kau akan kembali. Waktu itu pertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Ya, sudah di kamar pengantin, engkau lari, betapa sakitnya, dan Tuhan sudah buka baju, sudah siap menantikan, sampai dia harus pakai baju dan dipukul oleh peronda-peronda. Betapa sakit hatinya Tuhan. Kalau itu yang terjadi, engkau bukan melihat Tuhan sebagai mempelai, tapi Tuhan datang sebagai pencuri. Ya, bisa nggak Tuhan datang sebagai pencuri? Ingat tuh, jangan mikir Tuhan itu enak-enak. Ada firmannya nggak? Aku datang seperti pencuri. Kiamat mungkin bisa jadi datang besok, bisa jadi minggu depan, tapi kematianmu sudah pasti datang. Entah kiamat duluan atau kematianmu mana yang cepat terserah, tapi engkau akan bertanggung jawab. Tuhan bisa datang sebagai pencuri atau Tuhan datang sebagai mempelai, tergantung engkau. Ya, kita tutup di sini. Bapa di surga, namamu begitu agung, begitu hebat. Sampai-sampai Tuhan, orang Israel tidak berani menyebutkan namamu Tuhan. Betapa beruntungnya kami hari ini boleh menyebutkan namamu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan bahkan dengan sembarang pun kami boleh menyebutkan namamu. Sungguh Bapa, kami bukan orang yang sembarangan sebetulnya. Karena cintamu Tuhan, kami menawarkan diri dan kau membalas kami. Betapa Tuhan hinanya kami pada waktu itu Tuhan. Kalau kami tahu Tuhan bahwa engkau begitu hebat dan begitu agung, nggak berani kami main-main Tuhan. Kalau ternyata kami harus bertanggung jawab sedemikian hebatnya, nggak berani Tuhan kami melawan engkau. Nama di atas segala nama Tuhan, yang melekat. Tidak ada manusia yang sanggup memakai nama itu kalau bukan engkau nama, kalau bukan engkau sendiri Tuhan. Bapa, ampuni kami. Kalau kami sempat tersesat, ampuni kami. Kami mau balik Tuhan. Kami mau menjadi mawar syarabmu Tuhan. Terima kami kembali. Terima kami kembali. Tuhan, engkau yang begitu mengasihi kami. Setiap mulut kami Tuhan, setiap apa yang kami berkata akan kami bertanggung jawab untuk kembali ke dalam hadirat. Setiap tingkah dan anak kami, jangan kau perhitungkan kembali Tuhan. Kami akan masuk ke dalam kamar pengantinmu Tuhan. Kami mau menjadi mempelai. Kami mau Tuhan, aku siap. Aku siap. Aku siap Tuhan. Kalau aku melihat betapa cintanya Engkau, aku siap. Beri aku waktu Tuhan. Beri aku waktu. Beri aku waktu. Walaupun sekejap, aku mau Tuhan. Beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan. Bagaimana aku membalas cintamu selama aku hidup? Beri aku kesempatan. Hanya di dalam namamu yang begitu agung, begitu hebat. Engkau harus berputar-putar Tuhan memakai namamu Yesus Kristus. Terlalu hebat dan terlalu dahsyat Bapa. Hanya di dalam namamu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.